Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Seperti biasa, saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah-kisah kejiwaan selawat dari teman-teman ataupun narasumber yang berhasil saya telepon secara langsung. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi ya, teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja ya, ada dua buku. Ini adalah buku jilid 1 dan ini adalah buku jilid 2. Teman-teman bisa mendapatkannya secara langsung melalui order melalui WA dengan nomor 0812 77162 Bagi teman-teman yang membeli dua buku ataupun satu buku jilid 2, teman-teman akan mendapatkan gratis tasbih digital seperti ini. Ya, silahkan langsung diorder saja karena ini persediaannya terbatas ya. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan mengorder tasbih digital seperti ini. Ya, ini ada charger listriknya ya, bisa dicas ya. Nah, ini ada lubangnya seperti ini untuk mencas dan kabelnya di dalam ya. Harganya terjangkau dan ini bisa dipakai dengan dalam kurun waktu yang lama. Saya sendiri sudah pakai ini sudah hampir 2 tahun tapi nggak ganti-ganti. Kalau dulu saya pakai yang lama itu sekali sebulan minimal ganti. Juga punya produk ini yaitu air selawat. Air ini adalah air yang sudah saya doakan dan saya bacakan selawat 10.000 kali lebih, selawat Jibril ditambah dengan bacaan selawat yang lain. Alhamdulillah. Bolong-bolong tuh Pak Ustadz, masih bolong-bolong. Ya. Nah, akhirnya saya setiap qobliyah itu salawat dulu. Salawat Jibril ya 100 gitu Pak Ustadz. Habis ba'diyah 100. Yang saya tambahin nih Pak Ustadz. Nah, dari situ keajaiban itu kalau yang kecil-kecil udah nggak saya testilah Pak Ustadz ya. Dan udah nggak, karena udah saking banyaknya sampai detik ini pun saya tidak bekerja, tapi alhamdulillah Pak Ustadz. Oke, yang besar-besar gimana? Di pertama itu setelah habis testimoni itu saya salawatan tuh di depan rumah Pak Ustadz. Di depan rumah. Jadi ada yang dagang gitu, ada yang dagang serabi gitu ya Pak Ustadz ya. Ada dagang serabi gitu, saya duduk di situ tiap sore Pak Ustadz, sehabis asar gitu. Nanti saya salawat di situ. Salawat. Mungkin kurang lebih 1 atau 2 minggu gitu Pak Ustadz. 2 minggu itu ada orang datang kemana? Pak, ke rumah? katanya ke rumah saya Pak Ustadz ya. Pak, katanya boleh saya ngontrak nggak di depan buat jualan. Kebetulan di sebelah rumah saya itu ada halaman jalan sedikit Pak Ustadz, kurang lebih 2 meter lah gitu, masih tanah saya sedikit panjang gitu, 11 meter lah Pak Ustadz panjangnya, lebarnya 2 meteran. Nah, dia bilang, Pak saya mau ngontrak, boleh nggak mau ikut jualan? Boleh, saya bilang. Dalam hati saya udah bilang silahkan aja gitu lah Pak Ustadz. Saya nggak mau apa-apa gitu. Ya udah, namanya ngebantu orang, silahkan mau jualan, masa udah naris lah gitu Pak Ustadz. Nah, akhirnya setelah seminggu itu orang itu datang ke saya. Dari saya datang banyak orang nih Pak Ustadz, 6 orang gitu. Kok banyak sekali, saya bilang ada apa ini? Akhirnya dia bilang, Pak, ini kami semua mau ngontrak Pak, semua panjang ini. Aduh, saya bilang berapa? Saya bingung hargainnya, saya bilang gitu. Terus ini yang penting saya minta air aja, kalau air boleh ngambil ke dalam, saya bilang begitu. Akhirnya, Pak ini bisa 6 tempat ya katanya, karena gerobak kami 1 meter 20 Pak Ustadz, rata-rata gitu. Oh ya udah, saya bilang boleh aja. Nah, dia nyiapin tempat tuh seharian Pak Ustadz. Nah, habis asar saya salawat sampai mau maghrib. Ternyata orang itu tuh nungguin saya gitu, Pak Ustadz. Saya gak keluar-keluar gitu. Keluar-keluar. Saya coba waktu itu, ya Allah, saya mau ngebantu orang aja. Saya bilang, habis juga saya, biar pikiran saya gini Pak Ustadz, biar saya dibantu juga Pak Ustadz, punya kerjaan apa gitu Pak Ustadz. Ya udahlah, biarin orang mau usaha. Nah, akhirnya pas saya keluar itu langsung, Pak ini kami 6, gimana kalau kontraknya satu tempatnya 700.000 dikali 6 dikali 1 tahun. Saya kaget Pak Ustadz. Hah? Saya banyak sekali. 700.000 per bulan dikali 12 bulan begitu maksudnya? Ya, tapi dikali 6 tempat Pak. Dikali 6 lagi? 1 dikali 6. Berapa tuh ya? Saya sampai bingung tuh Pak Ustadz. Iya, banyak banget itu.
hampir 50 jutaan Ustaz. Oh iya, benar. Coba ya, Iya. saya kali 700 dikali 12 Kali, ya. iya, Dikali 12. dikali 6, 8.400.000 ya per satu ya tahun. dikali 6, Dikali lagi, dikali dikali 6 lagi, dikali 6. 50.400.000. Ya Allah. iya, kurang lebih gitu Pak Ustaz. Nah, Jadi itu makanya mereka bayar cash di muka semua. cash Pak Ustaz, ya, cash di muka. Ya Allah. Saya sampai bingung. Padahal saya sampai merinding nih saya Pak Ustadz bilang nelfon Pak Ustadz. Saya sampai bingung. Ini gimana caranya? Saya bilang gitu Pak Ustadz. Asus saya ingat Pak Ustadz masa. Asus saya nonton channel Pak Ustadz kan. Aduh mau ngasih komen yang lain dulu lah saya bilang gitu. Tapi Bapak baru cerita ini loh ke saya tentang ini. Dulu kan nggak pernah cerita. Iya, memang saya nggak pernah cerita Pak Ustadz. Jadi memang keajaiban si sholawat ini Pak Ustadz terasanya ketika kita sudah ikhlas ya Pak Ustadz ya. Ikhlas, nggak nunggu, udah gitu nggak berharap aduh mana nih, nggak gitu tuh Pak Ustadz. Saya lepasin aja Pak Ustadz, biarin gitu. Kalau saya sekarang pasrah, Allah mengasih apa, yang penting kita udah meminta, karena saya percaya Pak Ustadz yang bisa ngubah hidup kita, rezeki itu datangnya pasti dari Allah. Mau gimana pun caranya gitu. Nah, karena saya kelamaan gak kerja nih Pak Ustadz, saya kelamaan nih. Akhirnya saya punya pikiran begini akhirnya. Kalau dulu kan saya pikirannya gini Pak Ustadz, mungkin nggak tahu betul, nggak tahu salah ya Pak Ustadz menurut ulama ya, menurut Pak Ustadz. Kalau dulu kan ikhtiar dulu, kita serahin sama Allah kan gitu ya Pak Ustadz ya, kalau saya dulu nih. Kalau sekarang saya enggak. Yang benar tuh berdoa dulu, ibadah dulu, baru jangan lupa bekerja begitu. Nah, saya itu Pak Ustadz sekarang. Saya minta sama Allah dulu, minta jalannya, apapun, baru saya ikhtiar. Itu Pak Ustadz. Iya, begitu yang benar. Nah, akhirnya sekarang saya itu. Nah, akhirnya saya nggak dapat nih Pak Ustadz kerja itu. Tapi alhamdulillah, kayak tadi kontrakan gitu, itu ya saya bisa bertahan lah gitu Pak Ustadz ya, bisa ya sangat luar biasa gitu. Sampai saya bingung, yang tadinya uang sedikit lah Pak Ustadz ya ada gitu, dapat gede gitu. Jadi yang besar itu Pak Ustadz datangnya itu setelah saya ikhlas Pak Ustadz, ikhlas menjalankan sholawat ya, intinya gitu. Oke. Nah, itu berarti kalau Bapak lihat perkembangan jualan mereka memang banyak pelanggannya ya. Kenapa mereka memilih tempat Bapak gitu? Karena di depan rumah saya itu pas sekali Alfamart Pak, pas sekali. Oh begitu. Indomaret, Indomaret. Oh, jadi orang banyak sana, jadi memang strategis ya? Ya, padahal kalau memang mau ngontrak, padahal dari dulu juga bisa sebetulnya Pak Ustadz. Sebetulnya ya, karena kan si Indomaret itu udah 10 tahun di depan rumah saya itu. Iya, kenapa baru sekarang juga mereka melihat? Iya, betul. Itu Pak Ustadz, kenapa baru sekarang? Dan itu langsung sekaligus Pak Ustadz. Sekaligus. Dan memang banyak pengunjung, banyak pelanggan mereka, Bapak lihat? Iya Pak Ustadz, betul. Saya lihat juga dia tidak pernah sepi. Jadi jualannya itu pagi Pak Ustadz, pagi, ada yang pagi, ada yang malam. Jadi kalau pagi itu jam 6 dia udah jualan, jam 10 sudah habis Pak Ustadz. Oh gitu, Masya Allah. Iya, udah habis gitu. Sampai mereka tuh bilang, Pak, alhamdulillah katanya jualan di sini. Saya pindah dari sana, laku katanya. Ini tanahnya Bapak bagus katanya. Gitu Pak, gitu. Saya bilang, ya saya mungkin sekitar semingguan Pak Ustadz ngelawatin di depan rumah tuh, ngeliatin ke rumah gitu Pak, dari depan saya selawatin gitu. Apa ya dalam hati saya sih gitu Pak Ustadz, saya mau usaha apa di situ gitu Pak Ustadz. Padahal itu hati saya. Nggak usaha apa-apa, orang lain yang usaha. Iya gitu Pak Ustadz. Saya pengen usaha apa ya gitu tadinya, karena kan alhamdulillah udah bisa melihat yang sebelah Pak Ustadz ya, udah bisa aktivitas seperti itulah Pak Ustadz. Oke. Yang besarnya. Kisah yang lain lagi yang lebih ajaib lagi apa Pak? Ya itu masalah ini Pak Ustadz. Saya ada cerita yang aneh menurut saya gitu Pak Ustadz ya. Itu yang jadi saya punya kakak itu punya kendaraan Pak Ustadz, punya kendaraan. Apa itu, mobil atau motor? Mobil. Mobil Pak Ustadz. Nah itu tuh udah turun mesin. Nah udah turun mesin itu tapi nggak bisa ngebiayain tuh Pak Ustadz. Nggak bisa untuk ngebiayain apanya?
biayain untuk naikin mesinnya lagi, perbaikinya tuh nggak bisa kakak tuh. Oke, terus? Nah akhirnya karena saya ada uang dari kontrakan itu, saya bilang ke kakak saya, ini mobilnya saya perbaiki aja lah, terus dijual. Ya udah katanya, saya kurang lebih mintanya 60 juta aja, dia bilang seperti itu. Oh ya udah, saya bilang. Nah akhirnya saya perbaiki tuh Pak Ustadz, diperbaiki itu kurang lebih habisnya 15 juta lah Pak Ustadz, saya ngeluarin uang. Maksud saya biar kakak saya bisa dapat uang 60-nya, nanti kalau bisa lebih yaitu buat saya lagi gitu Pak Ustadz, cuman bantu aja gitu. Nah daripada mobil itu mungkin udah hampir 5-6 tahun ya gitu, nggak diperbaiki, mesinnya ada di bawah. Nah akhirnya saya panggil bengkel tuh Pak Ustadz. Dipasang, totalnya tuh habis 14 sekian lah, hampir 15 juta gitu. Nah ketika lagi diperbaiki itu saya ngobrol nama mobilnya Pak Ustadz, solawatin kan kata Pak Ustadz, solawatin tuh Pak Ustadz, mobilnya diusapin, solawatin gitu Pak Ustadz ya, saya solawatin terus. Nah sebelum selesai itu teman saya datang Pak Ustadz, main ke rumah saya gitu. Sebelum selesai, terus dia tahu mobil itu Pak Ustadz, udah tahu mobil itu dari dulu. Akhirnya dia mengatakan, udah jalan mobilnya gitu Pak Ustadz. Udah jalan, cuman saya mau jual ini karena kakak saya ada kebutuhan untuk operasi Pak Ustadz. Kakak saya ada kebutuhan untuk operasi. Berapa mau dijual? Nggak tahu, saya nggak tahu pasarannya gitu Pak Ustadz. Saya nggak tahu pasarannya. Coba kirimin surat-suratnya, fotoin ya, dia bilang gitu. Iya, saya fotoin sama dia. Itu sampai belum selesai itu pasang mobil itu, masih dicoba-coba, masih saya sholawatin tuh terus Pak Ustadz. Sampai saya niat, karena saya tungguin tuh Pak Ustadz yang perbaikinya selama berjam-jam, saya sholawat di situ. Dari situ bersolawat. Sholawat ya, setiap habis sholawat tuh, ya Allah mudah-mudahan aku mau bantu kakak saya gitu. Ya Allah mudah-mudahan aku ya, sholawat lagi, sholawat Jibril ya Pak Ustadz, sholawat Jibril. Sholawat itu mungkin 3 harian lah Pak Ustadz. 3 hari itu nggak berhenti saya, dari jam habis duha mau duhur sholawat, nggak berhenti tuh. Dari situ kepotong duhur, saya sholat dulu, qobliyah badiyah, duhur, makan, ke situ lagi sholawat lagi, nanti kepotong lagi sama asar gitu aja Pak Ustadz. Nah 3 hari itu teman saya WA gitu, bisa saya mau ke rumah. Ya udah ke rumah. Pas ke rumah dia bilang, ini ada yang mau beli nih katanya, tapi aduh maaf ya katanya, ini maaf banget. Oh iya nggak apa-apa, saya bilang. Ya karena kondisinya juga begini katanya, paling kita berani di 95 juta. Saya diem Pak Ustadz. Itu kan udah gede itu. Dalam hati saya, untung saya belum buka harga tadi Pak Ustadz. Dalam hati saya gitu. Oh gitu, saya diem aja Pak Ustadz. Kalau mau besok selesai saya ambil, ini saya DP dulu katanya gitu. Oh ya dong. Boleh, saya bilang. Saya nggak akan, tadinya mau buka harga Pak Ustadz 75 gitu tadinya mau gitu Pak Ustadz. Karena kan kakak saya 60, saya 15 kan gitu Pak Ustadz. Iya. Iya, tapi saya diem aja. Nah akhirnya dikasih 5 juta 2 hari apa 3 hari gitu. Saya telepon, mobil udah siap dibawa, saya bilang. Oh ya udah, anterin katanya. Udah anterin, saya sama temen anterin yuk, saya bilang ke sana. Nah sampai di sana itu dibayar Pak Ustadz sama teman saya itu 100. Hah? 100. Jadi pasin jadi 100. Ya, saya tanya kenapa dilebihin, kan kemarin dianya nggak segini. Kan kamu memperbaiki juga katanya gitu. Saya diem aja nih Pak Ustadz. Sekarang saya banyak diem Pak Ustadz. Oh ya alhamdulillah. Salawat lagi Pak Ustadz. Salawat lagi terus. Salawat lagi gitu Pak Ustadz. Saya bilang, ya makanya saya bingung Pak Ustadz kalau di Pak Ustadz Tesdi ya. Pak Adi ini nggak kerja. Iya Pak Ustadz, sampai detik ini saya enggak. Iya nggak kerja, tapi ada aja cara-cara Allah ngasih uang dengan yang ajaib ya gitu ya. Iya, jadi karena saya jadi muridnya Pak Ustadz udah lama nih Pak Ustadz ya, udah lama nih.
Jadi makin lama tuh kalau pisau tuh makin tajam ya Pak Ustadz, makin yakin gitu Pak. Biasa gitu. Yakin. Iya kadang saya mintanya bukan itu Pak Ustadz. Saya minta setiap saya berdoa kurang lebih saya minta pekerjaan Pak Ustadz. Kurang lebih. Tapi pekerjaan itu belum datang sampai detik ini Pak Ustadz. Iya, pekerjaannya belum datang, uangnya datang duluan. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah Pak Ustadz. Kita kan kerja kan cari uang Pak ya. Ngapain pekerjaan kalau uangnya ada? Iya, jadi sampai saya bingung ini saya mau ngapain gitu Pak Ustadz. Ya mungkin saya ini banyak diidamkan bapak-bapak nih Pak Ustadz di rumah gitu ya Pak Ustadz, tapi uangnya ada gitu. Iya, Gitu. oke. Ya, Pak. yang kemarin baru tuh kan anak saya di Hitan tuh Pak Ustadz di sini. Oh, yang cerita itu ya, gimana ceritanya Pak? Ya jadi teman saya itu awalnya itu ngajak pergi Pak Ustadz, ayo main yuk katanya gitu Pak Ustadz. Teman yang di mana nih? Teman tetangga atau gimana? Oh enggak, saya punya teman kuliah Pak Ustadz. Oke. Jadi sering komunikasi sama saya sih, kalau ini sering komunikasi. Oke. Nah, katanya main yuk, katanya ke suatu tempat lah gitu. Saya bilang, waduh nggak bisa nih, saya bilang soalnya mau jadwal anak saya mau dikitan, saya bilang gitu Pak Ustadz. Oh gitu, di mana katanya. Saya kasih tahu tuh di tempatnya A, metodenya A. Ini semalam saya kirim itu Pak Ustadz brosurnya saya kirim. Nah brosurnya saya kirim. Nah kan kalau di Kitan tuh nggak bisa sekarang daftar besok di Kitan tuh Pak Ustadz, nggak bisa. Ya. Nah itu harus dicek dulu. Nah akhirnya teman saya besoknya itu ngecek kondisi kemaluan anak saya gitu kan, harus dicek dulu tuh. Nah ketika dicek dulu, saya bayar administrasi biasa. Pak katanya, oh Bapak mau kapan jadwalnya? Saya bilang 3 hari lagi, saya bilang gitu. Oh ya udah katanya, udah nggak apa-apa. Saya jadwalin katanya. Ya. Nah teman saya itu nelfon lagi, udah belum ditanya? Belum, saya bilang hari ini. Oh gitu katanya. Ya udah, nanti saya datang katanya ke rumah, dia bilang gitu Pak Ustadz. Nah pas sampai di hari H-nya, anak saya harus Kitan, bayar dulu, udah dibayarin Pak Ustadz. Sama teman saya. Dia udah dibayarin sama Bapak nggak tahu dia bayarin? Nggak tahu saya. Pas saya mau bayar administrasi, dia bilang, administrasinya bilang, Pak ini sudah dibayar, sudah lunas. Loh, kok udah lunas? Saya bilang, siapa yang bayar? Nggak tahu. Nah, tapi saya belum tahu dari teman saya itu pertama kali. Belum tahu. Tapi dia nggak mengasih tahu. Tadi sudah saya bayarin lah, nggak bilang gitu. Nggak Pak. Nggak. Nah, akhirnya anak saya disunat, pulang. Nah, baru itu saya bingung di jalan. Ini yang bayarin siapa ya? Saya bilang gitu, kok udah bayar gitu. Apa keajaiban gitu Pak Ustadz, saya bilang. Tapi nggak mungkin, soalnya dia bilang udah ada yang bayar Pak katanya. Cash. Oh ya udah, saya bilang. Sampai rumah, nah akhirnya teman saya tuh nengok Pak Ustadz. Yang ngebayarin tadi tuh nengok. Oke. Nengok. Nah, baru tuh sampai di rumah, dia nggak ngomong apa-apa, cuman saya curhat ke dia. Saya bingung, saya bilang semalam sebelum Kitan saya sholawatan, saya bilang gitu Pak Ustadz. Bahkan jumlahnya lebih dari 18.000 Pak Ustadz. Sholawat Jibril itu. Terus pagi-paginya ada yang bayarin ke teman saya itu, saya curhat Pak Ustadz. Dia bilang, alhamdulillah ada yang bayarin katanya. Ini saya juga nengok nih, aduh maaf gak bisa ngasih apa-apa kalau uang katanya. Saya mungkin ngasih buat anak yang bermanfaat aja, saya kasih laptop aja ya. Nah, dikasih tuh laptop baru Pak Ustadz. Baru? Nengok anak. Itu baru ya? Laptop baru. Itu mungkin sekitar 4 jutaan mungkin ya Pak Ustadz. Kurang lebih ya, saya nggak cek harganya, cuma SP itu mereknya. Nah akhirnya saya makasih gitu Pak Ustadz, alhamdulillah ya udah nengok saya gitu. Nah ketika dia mau pulang tuh Pak Ustadz baru ngomong, ini buat ade ya, buat ade itu anak saya Pak Ustadz, kasih laptop, yang bayar tuh saya gitu Pak Ustadz.
Padahal saya curhat kepada dia Pak Ustadz ya. Saya curhat kepada dia, ini ada yang bayarin, saya bilang gitu. Padahal dia, tapi dia pas pulangnya mungkin sekitar 2-3 jam baru ngomong tuh. Saya pas mau pulang saya yang bayarin. Nah, saya bingung Pak Ustadz. Aduh, kok kayaknya setiap apa pembayaran tuh Pak Ustadz, saya selalu bekas sholawat ya Pak Ustadz, selalu ada tuh Pak Ustadz. Yang bayarin? Ya, betul. Selalu ada yang bayarin. Kemarin yang terbaru nih, berapa Pak Ustadz, 3 hari kemarin itu, saya disuruh sama kakak sepupu ya namanya ya, beliin sepatu tuh Pak Ustadz, beliin sepatu. Itu saya biasa lah Pak Ustadz, kalau lagi ada hajat tuh saya sholawatnya dikencengin Pak Ustadz, tapi nggak saya hitung, Bapak kurang lebih nggak kurang dari 15.000 lah Pak Ustadz, nggak kurang lah gitu. Akhirnya saya cari online tuh di Instagram itu sepatu itu. Harga sepatunya tuh kurang lebih 1,5 apa 1,4 tuh Pak Ustadz. Nah akhirnya anak saya tuh bilang, yang besar, ya saya pengen sepatu itu. Ya ini mau beliin, saya bilang buat Om, saya bilang. Ya nanti kalau punya ya dibeliin, saya bilang gitu. Nah akhirnya istri saya tuh buka-buka IG tuh Pak Ustadz, cari gitu ya, just tip tuh Pak Ustadz, just tip. Akhirnya ada promo. Saya malamnya tuh udah, ya Allah, saya bilang anak saya ini pengen sepatu kayak gini, saya ngomong salah nih, Om ini mau beli ini gitu Pak Ustadz, jadi dia pengen gitu Pak Ustadz. Ya udahlah, saya bilang nanti kalau kenaikan sekolah saya beliin, saya bilang gitu ke anak saya. Nah akhirnya saya tuh nyari di gitu ada promo buy one get one sepatu yang sama Pak Ustadz. Harga 1 dapat 2. Jadi saya beli sepatunya 1, punya kakak sepupu saya, dikasih 1 lagi buat anak saya Pak Ustadz, gratis. Karena buy one get one. Beli 1 dapat 2. Belinya lewat Instagram? Betul. Betul, dan sudah sampai Pak Ustadz. Barangnya sudah sampai. Seharusnya kalau beli 2 itu harganya 2 jutaan, tapi dengan bayar 1 jutaan dapat 2 gitu ya? Enggak, harusnya 3 juta 2 Pak Ustadz. Dengan bayar 1,5, uang yang dikasih dia, saya dapat 2. Oh gitu. Ya. Masya Allah. Iya, gitu Pak Ustadz. Kalau boleh nyebutin merek, namanya Adidas Pak Ustadz. Boleh, nggak apa-apa kok nyebutin merek Adidas. Ya gitu, Adidas Pak Ustadz. Jadi buy one get one, ada promo di luar negeri, jadi just tip, beli 1 dapat 2 gitu. Oh just tip, oh di dalam negeri nggak ada jual kayak gitu ya? Mahal Pak Ustadz, mahal. Oh mungkin karena pajaknya kali ya? Iya gitu, jadi ada just tip, katanya lagi promo di Jepang apa di mana tuh. Harganya cuman beli 1 dapat 2 gitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya bingung, makanya alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi kalau saya kadang-kadang berpikir, ini kebanyakan sholawat kayaknya jadi malas kerja nih. Bagus malah kebanyakan selawat. Jadi bingung Pak Ustadz. Orang lain kan kalau ngeliat gini Pak Ustadz ya, orang lain kan pagi tuh kerja Pak Ustadz ya, kemana, ke kantor. Saya di rumah Pak Ustadz, saya bingung ngapain. Ya udah, apa yang saya lakukan lagi Pak Ustadz? Sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholawat. Yang kata Pak Ustadz kan, sholawatin aja, terus sholawatin, sholawat aja saya Pak Ustadz. Walaupun nggak ada hajat, saya sholawatin terus Pak Ustadz, sholawatin aja. Jadi sampai saya itu sampai nggak hafal harus berapa gitu. Udah nggak pakai tasbih digital lagi Pak Ustadz. Pokoknya saya kalau diem, kecuali lagi makan, lagi minum, saya sholawat Jibril terus. Sholawat Jibril terus. Udah nggak kehitung lah gitu Pak Ustadz. Saya udah nggak ngitung-ngitung. Cuman kalau menurut hati saya, dengan cara saya sholawat mungkin lebih dari 25.000 sehari lebih. Oke. Gitu. Masya Allah. Kalau yang Bapak rasakan kan, kalau dibanding dulu waktu Bapak sehat mungkin bekerja 1 harian atau segala macam untuk ngedapetin duit yang hasil pekerjaan itu ya mungkin harus capek-capek bersusah payah ya. Betul. Gitu ya. Tapi ini kita nggak
barokahnya kan dapat, artinya barokah itu kita nggak perlu susah payah yang sampai tulang dibanting-banting, macam-macam. Tapi Allah kasih lebih banyak mungkin nggak ya kali ya? Iya Pak. Jadi ada rasa gini Pak Ustadz. Karena saya kan karena tidak punya pekerjaan, tidak punya aktivitas tetap ya Pak Ustadz ya. Saya jadi ya hari-hari saya diisi dengan sholawat gitu Pak Ustadz. Saya sholawatin aja gitu ya. Baik baca buku Pak Ustadz, saya baca, saya sholawat lagi, terus aja Pak Ustadz sampai saya mau tidur pun itu tertidurnya karena baca sholawat. Sholawat ala Muhammad, tidur pas bangun langsung sholawat ala Muhammad lagi gitu Pak Ustadz. Gitu. Itu Pak Ustadz yang saya lakuin. Jadi alhamdulillah kalau masalah mah pasti ada ya Pak Ustadz ya. Cuman yang paling dekat sama saya itu saya pekerjaan Pak Ustadz, yang hajat saya belum tercapai karena anak-anak saya itu pada bertanya Pak Ustadz gitu. Ayah kerja di mana gitu loh Pak Ustadz. Ayah kok nggak kerja, itu sih Pak Ustadz yang jadi buat saya. Tapi kebutuhan mereka alhamdulillah Pak Ustadz. Iya, bukan nggak mau kerja ya, tapi memang Allah belum izinkan Bapak bekerja kan gitu aja. Saya sampai bingung Pak Ustadz, ini Allah maunya gimana nih, kok saya nggak boleh kerja di gitu Pak Ustadz. Padahal saya udah sehat. Iya kan? Gitu, iya. Kalau seandainya ada pekerjaan Bapak juga pengen kan, cuma memang kan kita sudah berusaha untuk bekerja, tapi memang Allah belum kasih. Allah pengennya kasih uang aja, nggak usah bekerja. Ya, saya jadi kalau lagi inget-inget tuh Pak Ustadz lagi sendiri tuh, untung saya nonton channelnya Pak Ustadz dulu ya, saya gitu. Iya kan? Jadi iya. Gitu Pak Ustadz. Jadi kalau ngomongin rezeki Pak Ustadz, ya saya pengen gitu Pak Ustadz seperti orang lain ya, pagi-pagi kerja cari ke kantor gitu Pak Ustadz ya, ada aktivitas. Saya benar-benar enggak Pak Ustadz, tapi alhamdulillah Pak Ustadz sampai saya bingung gitu. Kemarin pagi itu Pak Ustadz, kemarin pagi itu saya, orang lain lari pagi gitu Pak Ustadz, saya tuh di depan rumah banyak yang lewat tuh pada lari pagi itu Pak Ustadz. Kan saya kalau habis subuh tuh nggak tidur Pak Ustadz. Habis subuh kan sampai duha lagi tuh nggak tidur. Kalau ngantuk saya keluar Pak Ustadz, keluar rumah, salawatan sambil jalan gitu Pak Ustadz. Lihat orang pada lari pagi. Nah akhirnya saya WA ke sahabat saya nih Pak Ustadz, iseng gitu, ke olahraga ya, saya bilang gitu lah, ngegodain lah Pak Ustadz bahasanya gitu. Dia bilang apa? Kok tahu? Dia bilang gitu. Nah, kemarin Pak Ustadz, kemarin banget. Terus? Saya bilang iya, dia bilang iya, kesini dong, nunjukin satu lokasi. Jauh banget, saya bilang. Jauh, itu gunung itu, saya bilang gitu. Itu gunung, saya bilang. Iya, saya tiap minggu kesini katanya, jalan, hiking lah Pak Ustadz namanya ya. Oke. Gitu. Akhirnya saya ya pengen nanti kalau punya rezeki, saya cuma bilang gitu Pak Ustadz, punya rezeki saya pengen jalan-jalan lah ke gunung. Saya nggak kemana-mana, ke gunung nggak pernah, wisata nggak pernah nih Pak Ustadz, jadi bingung. Udah aja pengen healing lah bahasa gaulnya tuh Pak Ustadz. Nah akhirnya sambil jalan tuh saya, ya Allah, saya gini terus, bukan tidak mensyukur ya Pak Ustadz, ya Allah kayaknya enak ya orang-orang ya, kayaknya aktivitas kemana gitu Pak Ustadz. Tapi nggak apa-apa lah, saya sholawatin aja. Dalam hati saya yakin pasti Allah kalau memang izinin saya jalan-jalan, ngirimin apa, pastilah diizinin gitu Pak Ustadz gitu. Nah ini saya agak kecil hati tuh lihat orang-orang jalan-jalan, terus ngeliat status WA teman saya tuh lagi naik sepeda gitu Pak Ustadz ya, lagi gimana. Waduh, saya bilang enak banget ya, saya bilang gitu. Oke. Udah, akhirnya saya bilang ke istri saya mau beli ini saya bilang mau beli sepeda, saya bilang gitu Pak Ustadz, pengen sepedahan, saya bilang gitu. Kayak orang lain, saya bilang gitu Pak Ustadz. Akhirnya tuh saya cari-cari tuh Pak Ustadz, pagi-pagi siang habis pulang dari situ tuh, pagi itu saya browsing tuh di Google, di marketplace tuh saya lihat sepeda. Saya yakin saya pengen beli yang ini, cuman mahal banget ya, saya bilang yang elektrik tuh Pak Ustadz, dipakai baterai itu 4 jutaan, saya bilang gitu ya, 5 jutaan. Udah, cuman saya lewatin aja tuh Pak Ustadz. Udahlah, udah gitu. Seperti biasa Pak Ustadz,
sholawat lagi terus saja saya Pak Ustadz, nggak berhenti saya Pak Ustadz. Kalau sholawat itu udah nggak hitung lagi gitu. Udah, akhirnya siang-siang itu saya browsing lagi tuh Pak Ustadz, pengen beli sepeda nih saya bilang. Lihat lagi gitu Pak Ustadz. Sampai habis duhur tuh saya masih liatin handphone tuh. Udah. Nah, akhirnya istri saya tuh sore-sore bahasa kalau di Jawa Barat namanya ngerujak yuk gitu loh Pak Ustadz. Oh iya ngerujak. Akhirnya diundang lah sama kakak ipar saya Pak Ustadz. Nggak jauh lah, mungkin 3-4 kilo gitu. 3-4 kilo saya ke sana, pada ngerujak tuh keluarga istri saya Pak Ustadz. Pada ngerujak, begitu saya datang langsung dipanggilnya begini Pak Ustadz, wah ini nih ahli sholawat nih, ayo makan rujak, kayak gitu. Terus? Nah, ngerujak, di situ pulang, pas mau pulang tuh saya bilang ke kakak ipar saya, minggu depan pinjam sepeda ya, saya bilang gitu, karena saya mau jalan-jalan, saya bilang gitu. Kebetulan dia ada sepeda Pak Ustadz, sepeda gunung gitu. Oke. Oh iya ambil aja katanya. Ambil aja. Ya. Karena jatuhnya pasti hari Minggu saya pinjam. Nah, hari Jumat kemarin tuh saya bilang. Jadi hari Kamis malam Jumatnya itu Pak Ustadz saya sholawat sampai subuh. Jumatnya itu sebelum Jumatan saya bilang, besok mau ambil sepeda, saya bilang gitu. Oh iya silahkan. Saya berpikir di situ Pak Ustadz, ngambil sepeda nanti harus dikembalikan lagi. Nanti saya balik lagi, kan bolak-balik tuh Pak Ustadz. Iya. Aduh, udah capek. Misalkan saya pergi jalan-jalan tuh Pak Ustadz pakai sepeda, harus ke tempatnya dia, nanti saya pulang lagi. Ah, males lah, saya bilang gitu Pak Ustadz. Males, saya bilang bolak-baliknya. Ah, udah aja lah, saya bilang biarin aja. Nah, akhirnya tuh hari kemarin Pak Ustadz, sekarang hari kemarin banget pagi, dia telepon, nggak jadi ambil sepeda katanya. Enggak, saya bilang kenapa? Ya saya jujur apa adanya Pak Ustadz, bolak-balik saya bilang gitu ya, bolak-balik. Katanya mau olahraga males. Iya, ya udah tuh nanti kabarin aja. Ya. Nah, akhirnya saya tuh ke Indomaret depan rumah tuh Pak Ustadz. Indomaret saya beli keperluan, kayak beli Indomie, beli susu kayak gitu. Bayarnya pakai QRIS. Oke. Pas saya mau bayar QRIS itu saldo saya berubah Pak Ustadz. Nambahin. Oke. Loh, saya langsung cek dari mana ini uangnya gitu. Dilihat kakak saya yang tadi mau minjem sepeda transfer uang 3 juta pas Pak Ustadz. Ditransfer? Transfer kemarin banget. Iya, tapi dia nggak ngomong. Enggak. Akhirnya saya nelpon. Ah, ini uang buat apa? Dia dipikir-pikir sama saya, kata dia, kamu juga kasihan bolak-balik, ini ada uang sedikit 3 juta, beliin aja sepeda. Gitu Pak Ustadz. Gitu Pak Ustadz. Jadi apa yang saya di benak saya begini, jadi tuh Pak Ustadz, sama sholawat. Oke. Terus Bapak udah beli sepedanya? Belum Pak Ustadz, belum, karena baru kemarin banget. Oh gitu. Dikasih. Kemarin. Jangan-jangan nanti beli sepeda dibayarin lagi sama orang lain. Ya, saya jadi bingung Pak. Iya kan? Jadi uang yang ditransfer utuh dibayar, ada yang bayarin lagi kan gitu. Jadi saya bingung Pak Ustadz ini. Jadi saya jadi takut kan Pak Ustadz. Jadi saya takut berpikir negatif Pak Ustadz. Takut kejadian gitu Pak Ustadz. Karena saya kalau pengen banget itu cuma dalam hati disalawatin sama saya gitu. Duh pengen banget itu. Ada gitu Pak Ustadz. Walaupun tidak sesuai harapan saya Pak Ustadz, ya kan harga sepedanya 4 juta lebih ya. Cuman adanya ya teman ada gitu Pak Ustadz. Coba nanti pengen umroh bareng saya disalawatin gitu. sampai teman saya itu Pak Ustadz heran gitu sampai ini kamu kata bahasa Jawa bahasa tuh muja Pak Ustadz. Kalau muja tuh bukan selain ke Allah gitu Pak Ustadz. Kita meminta bukan selain kepada Allah gitu. Gitu. Masya Allah. Ya Pak Ustadz. Tapi kejadian ini Pak Ustadz, banyak satu kejadian yang saya belum sampaikan di channel Pak Ustadz. Sebelum mendapatkan sesuatu itu pasti ada ini dulu Pak Ustadz. Ada apa?
ada ya saya diomelin orang, ada sakit hati dulu lah Pak Ustadz. Oh begitu ada, gitu. pasti ada. Jadi pasti itu semacam hadiah dari Allah untuk Bapak gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan saya mau dapat uang nih yang tadi kontrakan gitu, itu sebelumnya saya ada masalah dulu yang diomelin orang, didolimi orang, ada dulu tuh Pak Ustadz. Ada dulu. Jadi nggak semulus itu Pak Ustadz. Jadi mungkin Pak Ustadz, ini dugaan saya gitu, setiap ada masalah tuh saya gini, alhamdulillah ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja, saya gitu aja Pak Ustadz, biarin aja. Nah itu tuh nggak lama, jadi sekarang saya sebenarnya agak sedikit takut Pak Ustadz kalau mau minta hajat. Pasti beberapa kali Pak Ustadz, bahkan 90% ya, kalau mau minta hajat, mau minta sesuatu, misalkan mau bayar anu, saya sholawat gitu. Ya, yang datangnya itu sebelum hadiahnya itu masalah dulu Pak Ustadz. Oh gitu, masalah dulu. Itu yang saya alami. Tiba-tiba setelah itu Allah kasih kejutan gitu ya? Nah, gitu Pak Ustadz. Jadi nggak saya sholawat terus ada gitu, enggak. Jadi ada masalah dulu, misalkan diomelin orang, diomelin tetangga, saya tiba-tiba ada pernah Pak Ustadz yang waktu kontrakan itu tuh, saya duduk di warteg tuh Pak Ustadz sebelumnya. Duduk di warteg, tiba-tiba kaca tuh pecah di belakang saya Pak Ustadz. Oke. Nah, kaca pecah, padahal saya nggak nempel ke kaca itu, nggak bersender gitu. Oke. Itu tukang wartegnya ngomel ke saya Pak Ustadz, kamu ganti rugi, kamu yang mecahin, pada sumpah Pak Ustadz demi Allah saya nggak nyenderi, tapi kok tiba-tiba pecah sendiri ya gitu. Saya sampai bingung tuh Pak Ustadz. Terus Bapak akhirnya ganti? Iya, saya ganti 180.000 Pak Ustadz. Diomelin saya. Jadi bukan diganti uangnya 180.000, diomelin itu di depan banyak orang tuh Pak Ustadz. Itu yang agak aduh, saya bilang, ini kenapa nih, saya bilang gitu. Nah, dari situ saya diem, tetap berselawat, tetap berbaik sangka kepada Allah. Ya udah, nggak apa-apa. Untuk warteg ini di saya terus saja Pak Ustadz, berhusnuzon lah bahasanya gitu ya. Ya udah, ya Allah, biarin, ya udah, mungkin Allah maunya begini gitu aja. Jangan ada yang bisa nolak takdir kita, gitulah bahasanya Pak Ustadz, saya dalam hati gitu. Udah, biarin ya Allah, makasih gitu aja. Nah, baru tuh dapat yang kontrakan gitu tuh Pak Ustadz. Depan banyak orang dulu saya diomelin. Masya Allah. Oke Bapak Yodi Kusuma, 2,5 jam lebih loh kita ngobrol. Saya asik banget sebenarnya ngobrol, tapi mungkin lain kali kita lanjutkan lagi Pak ya. Boleh Pak Ustadz. Iya. Ya saya sih pesan Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Saya kenal channel Pak Ustadz, banyak keberkahan berkat Pak Ustadz, ajaran-ajaran Pak Ustadz, bimbingan Pak Ustadz. Itu nyata Pak Ustadz. Jadi kalau ada yang bilang, mana nih saya sholawat belum, ya jangan ditungguin. Mungkin nggak ikhlas sholawatnya karena ada sesuatu gitu Pak Ustadz. Kayak gitu. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Pak Adi Kusuma tuh sholawatnya berapa kali sehari, berapa banyak sehari, kalau bisa dapat keajaiban seperti itu, jawabannya gimana Pak? Saya minimal ini udah, karena udah nggak kalau yang fardu saya hitung Pak Ustadz ya. Yang fardu saya hitung. Yang fardu itu 5.000 satu kali fardu. Oke, yang selebihnya nggak dihitung, pokoknya apapun aktivitasnya salawat terus gitu ya? Betul Pak Ustadz. Saya itu, karena kan di hati saya cuma yakin kita bersalawat 1 kali, Allah mau membalasnya 10 kali, itu aja Pak Ustadz. Ya, itu Bapak aja. Kalau salawatnya itu cepet-cepet atau pelan-pelan atau gimana ritmenya? Kalau yang fardu segini Pak. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Segitu ritmenya. Seperti itu ritmenya. Tapi kalau yang lagi beraktivitas, misalnya dalam hati. Ya, segini Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, sambil saya, kalau sambil salawat itu saya sambil membayangkan Pak Ustadz, sambil membayangkan kalau fardu ya. Enggak, ini saya muncul sendiri tuh Pak Ustadz. Saya selalu membayangkan Rasul itu ada di depan saya tuh Pak Ustadz. Kalau lagi fardu. Jadi saya nunduk yang minta tolong banget. Jadi saya sambil bibir saya bersolawat, hati saya tolong saya gitu Pak Ustadz. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini ada yang pada tamu. Ya Pak Ustadz, ya, okay. Terima kasih banyak Pak ya. Semoga lain kali Bapak bisa. Saya jangan bosan-bosan kalau Bapak nanti saya hubungi testimoni lagi ya.
Siap, siap Pak Ustadz. Oke, terima kasih, sampai Ya, jumpa makasih, lagi. Pak Assalamualaikum Ustadz. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, tadi itulah testimoni dari Bapak Adi Kusuma ya. Bapak Adi Kusuma ini sudah 3 kali bertestimoni, udah sering kali ya, tapi ya saya nggak bosan-bosan mendengar kisah-kisah beliau karena memang luar biasa. Beliau tidak ada aktivitas dan tidak ada pekerjaan, tapi rezekinya luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kisah-kisah keajaiban salawat ataupun testimoninya di channel YouTube saya, silahkan ya. Saya tunggu cerita Anda. Kirimkan kisah keajaiban salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kirimkan testimoni Anda ke nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.